Gak jauh-jauh di situ. Dan ini penting kalau pengen ngembang noteng jenengan. Jadi yang diwajibkan oleh ulama adalah kita mencintai Allah dan Rasul. Karena kalau cinta itu pasti di seputar kolongan situ, tidak kemana-mana. Ya, kalau kita mencintai Allah, mencintai hukumnya Allah pasti di kolom itu, tidak kemana-mana. Meskipun kita tidak dipenjara secara fisik, tapi akan dipenjara secara maknawi. Akan dipenjara secara apa? Maknawi. Maknawi itu tadi fisiknya kita bebas, tapi agak kemana-mana karena diikat oleh mahabbatullah wa mahabbatullah Rasul. Itu disebut nama al-arif billah napa asirun, dia marbutun den cancang bihubbihi lan seneng ning napa Allah. Nah, cara kula ya. Sebanyak mungkin umat Islam itu punya seperti itu dalam banyak hal. Sehingga kita itu tidak perlu lagi penjara fisik. Ya saya ulang lagi, kita tidak perlu lagi penjara napa fisik. Penjara fisik itu repot. Selain tidak efektif juga, ya juga tadi ya, apa ya, cara berko penjara ya potensinya ya kembali lagi. Tapi kalau orang itu hatinya bisa dipenjara oleh mahabbatullah wa rasuli itu luar biasa. Lalu disebut walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Karena kalau sering sinau banget. Bukan mau sering sinau banget. Itu di situ ada keterangan begini. Ini cerita wong wedi ambek bapake misalnya. Iku yo rawani marek. Seneng banget, iku yo rawani marek. Itu ada, ini cerita orang normal kan, orang normal itu serahkan itu. Misalnya gini, kamu wedi mbak ibumu ya rawani marek, seneng banget ya rawani. Itu yang dilakukan Sayyidina Ali. Ketika ditanya, kenapa saya tidak melihat engkau makan bersama ibu kamu? Kata Sayyidina Ali, takut saya, kalau ibu saya misalnya penggawe ibu ayam goreng, sudah punya rencana itu. Kedisian tak jupuk aku. Ya, nek potong-potong elek kan lah mangan bareng ibu kan. Nah artinya apa? Ya seneng ya marah rawani awal karena takut misalnya itu kan. Kenapa kamu tidak pernah makan bersama ibu kamu? Jawab Sayyidina Ali, takut saya. Ibu saya di hidangan itu seneng misalnya dalam konteks Indonesia seneng apa? Ayam goreng juga serobot. Wes, belum putus asa. Akhirnya milih tempe, lo tekan tempe, bu, serobot bisa. Sehingga masyhur tuh makalah Indonesia itu tidak pernah makan bersama. Sama, mungkin orang tertentu yang mencintai gurunya itu tidak berani bareng karena takut ganggu, takut macam-macam, saat pemandangan macam-macam. Nah, jadi orang itu cara seneng dan cara itu mirip-mirip. Itu kata Imam Ghazali karena khauf dan roja itu mirip-mirip. Nah, sama, gue misalnya seneng cawe itu, seneng bojomu, lagi asik maca, mbak lipstick, mbak kelambinnya anyar. Tapi gue ramor-roro, mesti kayak ganggu. Bojomu nak rawak ayu seneng, ya seneng wae rawak ayu. Tapi nak gue seneng kan mesum, bukan ngeloni. Nah itu kan dunia yang berbeda. Bojo lagi seneng kelambi anyar, diganggu, malah mbak gue bebek coplo, itu kan gak fair. Lalu nak gue seneng tenan. Yo duwi, maksudnya duwi ben nikmati nganggo lipstik, nikmati nganggo kelambi anyar, pamer mbek kancan. Malah kok parani kene haram. Artinya wong iki bakas wong normal ya. Jadi wong seneng ambek wong gedhe padha-padha menghindar sebetulnya. Apa? Menghindar. Wong ora normal iku ora ukuran ya, ora ukuran. Wong ora normal iki ya angel ya. Nah, sehingga kenapa ada wali ditanya, kapan kamu menikmati Allah? Jawabnya dia dulu, ketika saya menjauh dari Allah. Bukan menjauh dengan makna orang fasik itu enggak. Dia menghindari sesuatu yang terkait Allah karena malu kalau ganggu. Makanya saya pernah cerita di ngaji ini, ada wali yang dia jadi wali karena sholat di shaf awal. Dia malu kalau dipanggil Allah kok tidak yang terdepan, sehingga dia sholatnya shaf awal terus. Ketika dia merasa wali paling elit karena yang amal seperti itu, ternyata diberitahu sama Allah kalau wali yang kelasnya dia itu yang sholat di pagar masjid, bahkan di luarnya. Ketika yang di situ, kenapa kamu wali juga udah sholat di belakang? Jawabnya, aku ibu isin. Terus aku akeh awak kurang bener kok ngarep, sawangane kok paling bener. Ini kan tapi aja tiru lho, sing kok guri. Ora usah mbok tiru kelakuane wis ngono. Jadi nek kok guri kan gak karena wali tadi, pancen pemalas no. Iku wis ora wali. Umpama niru-niru ya wis gawe, Kang, ora asli. Maksudnya sing wali asli sing tak critakno iku. Nek niru-niru kan wis gawe, iku wis gak sah cara wis. Terus plagiat cara ning kampus wis.
Lah ijine wong liya mbok bajak ya. Jadi saya serai so niru kan ya, mereka kan agak gurih niru. Kalau isin Gus Wan pengen agak karep plagiat, orang kamu kasar. Tapi dulu ada wali itu malah justru seperti itu. Makanya ini kan pelajaran bagi saya jenengan. Jadi yang penting kita ini sebanyak mungkin menciptakan penjara mana. Kalau itu sukses itu umat Islam luar biasa. Wanu ngerasa, makanya saya ulang lagi saya itu berhubung yang sekolah kurikulum sudah banyak, yang bikin yayasan formal sudah banyak, yang ingin alim, ingin doktor tafsir fikih banyak, yang ingin punya gelar dalam disiplin ilmu tertentu banyak. Saya itu ingin ada yang selalu tetap seperti saya. Karena kelemahannya sistem kurikulum atau gelar resmi, tentu kebaikannya juga banyak. Saya ulang lagi, kebaikannya juga banyak. Tapi masalahnya adalah ini terfisikkan, agama terfisikkan. Saya beri contoh gini, ini yang nyata, bukan jari. Saya punya teman, dia cara berpikir, Gus kita harus bikin kurikulum. Karena kalau kita tidak punya doktor fikih atau doktor tafsir atau doktor ahli sunnah pokoknya. Lalu nanti yang jabat di Kemenak orang-orang Wahabi atau Salafi Wahabi, nanti ya kebijakan Indonesia diarahkan Salafi Wahabi. Jadi lama-lama kayak Wali Songo itu tidak dikatakan pusat sejarah, tapi pusat kemusyrikan. Karena rombongan Wali Songo ini rombongan kemusyrikan. Mau ketuanya ya ketua. Jadi nanti mereka. Nah, tapi kalau yang megang di departemen itu orang-orang Sunni kan mesti diarahkan ke Sunni juga. Oke, itu baik sekali. Tapi saya bilang gini, secara matematika bisa dihitung. Lembaga kenegaraan departemen Kemenak lah dalam konteks kita karena santri misalnya Kemenak itu hanya berapa juga? Paling yang ngurusi haji, ngurusi ini itu, ngurusi pernikahan, ngurusi pengadilan agama. Lembaganya itu bisa dihitung. Taruh saja 10 terus jumlah yang ditangani hanya berapa kasus. Bandingkan kalau kita, saya ulang, tapi ini tetap penting, saya ulang lagi tetap penting. Ada teman-teman kita di situ dan tentu syaratnya yang punya gelar. Kan nggak mungkin kayak ngelamar jadi dirjen haji terus jeneng sopo Ruhin karir sabar fikir suwi itu ya prestasi. Itu kan poin, cara pikiran poin, tapi cara negara kan enggak. Cara pikiran poin, Kang nyabari nasib suwi itu cara pikiran poin. Terus wis wanan itu cara pengiran yo poin. Ada hadis Allah itu malu nyiksa orang sing wis wanan. Oh itu cara agama poin, tapi cara negara kan ndak. Terus Allah itu seneng wong fakir sing lemu. Mergo wis rido mbek kodok-kodok iku yo poin. Lha itu gurunya Imam Syafi'i itu lemu. Makanya kata Imam Syafi'i jarang ono wali sebab lemu kecuali Abdul Hasan As-Syaibani. Itu dia jadi wali mergo lemu. Gua ngerti sange ridane mbek Allah mangan. Ngerti kok mangan terus. Ora ono wong warak saka rahmate pangeran. Kowe mangan kok leren, berarti ki nganggep ngakhiri rahmati Allah. Tapi nek ora iso leren. Ya jadi wali. Jalur itu pun bisa jadi wali. Tapi ojo gawe lho, iki kan wis gawe, ora partene iki wis gawe, angger bar iki wis gawe, wis plagiat to. Tadi kau lah niru-niru wis ora oleh, gak keren no. Terus sekarang kita hitung, ruangno ini nyata ya, dan saya sering ya berdebat seperti ini atau mikir seperti ini. Karena saya ketemu berbagai pihak, ya tentu yang baik, yang punya mental ad-dinu an-nasiha, ya punya mental nasihat. Nasihat itu iradatul khairi napa? Liwiri selalu berkeinginan baik untuk yang lain. Lalu ada kiai-kiai kultural kayak Pondok Sarang, Lirboyo, Sidogiri, pondok-pondok besar. Ini kan nggak ada gelar. Tapi setiap di pondok itu diajari madzhab ahli sunnah. Ono sing kerja Temangsang yang pedalaman Kalimantan, ono sing bisnis bongkrat buang nganti tuwek melarat, ono sing sugih mergo diorder dari guru privat. Ono sing sugih mergo dikultusno dukun nak ndonga mandi, macam-macam. Nah ini kan dari berbagai lini, ono kabeh. Ono sing darani wali, terus rambutnya gondrong, geng, macam-macam. Terus wong yakini nek rambutnya ra kena dipotong. Terus adol godri yo larang macam-macam lah. Pokoke macam-macam jenise macam-macam. Sing sowan yo macam-macam. Pejabat kepentuk pangkat sowan.
Ana sing suwantok njuk ngombe, ana sing njuk godri, ana sing njuk donga. Kula nak maca piyambak abot iki kula sangoni mon jenengan semoco, macam-macam lah. Wong suka ora ngajar kiai di order. Akhir kon maca dhewe mboten saged iki. Kula tok salam template jenengan sing maca. Kiai ini wong dhuwit ku ya penting. Iku yo pinter dhuwit ditampa terus ngombeni banyu didongani kon ngombe. Wong percaya yakin ya dalam macam-macam. Tapi ini nangani ribuan orang, mungkin jutaan orang, dan karena yang nangani ini orang-orang ahli sunnah, maka mereka akan mengembangkan mazhab apa? Ahli sunnah. Saya itu berkali-kali cerita di mana-mana. Saya itu punya teman dulu sekolah itu goblok kira karuan, terus melarat goblok kritik. Woi, ora tau munggah kan sekolah. Wireng pisan, lumayan kue putih. Itu sekolah ora tau munggah. Senengane jaduk baca. Pokoknya seneng jaduk. Dia itu kerja di pedalaman Kalimantan. Kerja betul, dulu juga ada HP, dia punyanya surat. Terus kulon itu teng pedalaman Kalimantan. Itu tiang-tiang tak ajak Jumatan, tak ajak sholat zuhur. Dia eling, sisa-sisa fikih eling. Kalau dalam mazhab Syafi'i, orang yang tidak mustautin itu kan tidak wajib Jumatan. Dan kalau jumlahnya tidak 40, tidak usah Jumatan, hanya sholat apa? Zuhur. Masih ingat ya orang goblok banget mondok suwi. Mondoknya bareng pulau. Akhirnya singkat cerita, tiap neng pedalaman Kalimantan itu dia gaya musola ke bekas-bekas kayu. Ya terus kalau Jumat mereka jadwal gak gelem. Padahal nggak 40 juga tidak mustautin penduduk yang punya kampung. Alasannya wong awam, Pak, wong Jumat kok duhur. Terusnya tak aku, Gus apa boleh duhur? Apa boleh apa? Jumatan, tak jawab boleh. Ini kalau mantap lah sebelum Jumatan. Singkat cerita. Dia tersiksa, ini cerita di penjara ya, karena dia orang soleh dan dia nganggap itu sholat penting. Bukan sekedar sholat penting, juga penting mengajak orang lain sholat. Wes kere temang sang yang tengah alas, ijek buruannya polisi, zaman dijak jenenge ilegal logik. Ya tetap anak nomu sholat, juga komunitas sholat, mahabbah yang Allah dan Rasul. Tapi kalau kita membiasakan anak, cung gue sekolah IAIN, cung gue sekolah Aliyah, ben kok iso ning Al-Azhar, ben iso ning Umil Qura, kok kowe LC terus payu ning departemen. Kowe nak dong mimpin agama bentuk gaji. Dalile fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, tapi problem yang jenis ini adalah ketika negara nak menggunakan, dia akan putus asa. Ketika yayasan besar nak menggunakan, dia akan putus asa. Mengalor ngidul go ijazah. Sesuai golek dukono ning gone wong sing ra digelar. Nah, ini kan sama-sama problem. Artinya kita sebagai ulama harus beda, meskipun kita saling mengakui tapi harus beda. Terus ada lagi teman saya, dia hidup di Sulawesi, dia sama kerja di Kayunan. Itu kalau mau cari masjid itu 4 jam, 4 jam dari dia di tempat kayu tadi. Mau masjid jam 11, masjidnya cek kuncinan. Akhirnya dibuka-buka dewi, disapo-sapo dewi. Sadar, terus yang lucu gini, memang soalnya gue sing sitok alumni Sarang, ketemu alumni Lirboyo, ono grupnya ketemu alumni Tegalrejo. Ini orang-orang yang nasibnya itu gak jelas, tapi dibawa, ini betul nyata, dibawa oleh agamanya ketemu di titik masjid. Kamu kok eling Jumatan, kamu kira-kira tahu mondok, kurang tahun, 4 tahun, dapat terima detik ini, bisa ngaji tenanan, macam-macam lah. Akhirnya masjid itu ketemu sekian alumni pondok besar. Cocokan nasib, cocokan ibadah, cocokan macam-macam. Jajal sampean. Saya itu pernah ke PJTKI. Itu di Jakarta. Itu kebetulan kakak saya itu pas ke situ saya diajak, ada teman saya. Suwandri orang wong jenenge Hamid. Gus, kamu kenal orang ini? Namanya Hamid. Ini dulu mondok di sini. Mesti katanya kenal jenengan. Tak kok, Mit. Ke orang kerja ning Arab Saudi gak? Amene di Korea ya. Apa yang terjadi setelah dia di Korea? Warjon dia niatis gak niat dakwah, gak niat jadi kiai. Ngomong kuwapok jenenge melarat ini kuwapok terus. Oh, serat terlintas sampai kiai. Pokoknya ning Korea kuwapok jenenge makhluk melarat tuh kuwapok dan pokoknya pengen menghilangkan kemelaratan ini. Lah orang ning Arab. Akeh Gus ning Arab. Ketemu kanca-kanca isin mergo tenan. Aku bisa tahu ngaji, Cek. Motif. Dulu bareng ning Korea iku ora nganti sugih. Terus dia masjid, komunitas majelis taklim.
Ya mergo dia dipenjara oleh amare pangeran, oleh perintah pangeran nak urip iku kudu apik lan aja wong. Akhirnya sing niati keduyan menghilangkan kefikiran, akhirnya menghilangkan kesesatan. Dia masjid ya, kayak sukses dari dia. Ngajak wong-wong. Orang sekarang tahu semua di Korea itu sekarang banyak masjid. Itu di antara dulu awal-awalnya alumni pondok pedotan. Penting yang pedotan. Mereka nak sira pedotan jadi ketua MUI malah. Jadi ora iso dakwah model ngene ora iso. Jadi suri MTQ ora iso dakwah model. Makanya Allah menyiapkan santri-santri pedotan itu akeh. Lalu jogeman ngecap santri pedotan ini disiapkan. Kalau nak sira pedotan ketua MUI, jiri musabah orang arah dakwah ini. Malah untuk duit, tukokno tiket gratis, dinepno ning hotel. Ya apa yang murid-murid agama, tapi gak sekeren sing heroik gitu. Cara poin ini ngarepe Allah ya tuntas musuh sing ini. Nah ikhlas loh ya. Kecuali ora ikhlas, dene ngene iku kegiatan nglakokno fakire. Ya gak ono wong dakwah jare timbang omah tengok-tengok atau dakwah wae perkara nek. Tapi lumayan lah. Singkat cerita gini, ini yang perlu jadi madhab saya dan saya fatwakan terbuka seperti ini. Andai kan semua orang dipenjarakan oleh cintanya kepada Allah, kamu gak usah khawatir hidup di mana-mana, pasti dia akan murid-murid agamanya. Aku kan ngene-ngene ku kiai, anak kiai, muridnya kiai, dan tahu betul seperti itu. Saya punya teman sekarang jadi DPR provinsi di Kalimantan, itu orang Bali. Dulu ngaji sorokan mungkin sama saya di Sarang. Dia alumni Pondok Sidogiri. Itu bapaknya keluarga besarnya bakul sate. Kembali itu niati adul sate. Dia santri pedotan. Oh, mereka pedotan ketemu ini. Ingat bro, maksudnya sesuai kelas masing-masing. Bareng bakul sate sukses ngajak ponakane, ngajak tanggane. Tahu-tahu kampung situ jadi komunitas Madura. Karena jumlahnya signifikan, bikinlah masjid. Setelah ada masjid, terus gak kepikiran anak bakul sate di pondok di Sidogiri. Karena di situ sudah ada komunitas Muslim. Ono majelis taklim, ono muslimatan, fatayatan, macam-macam. Pondok di Sidogiri anaknya kebenaran, mungkin karena barokahnya dakwah. Anaknya alim, cerdas. Macam ini bisa, kosongan bisa. Di Sidogiri tamat, masih mondok lagi ke sana. Langsung tingkat berapa dulu yang ngetes saya dulu, saya langsung alim. Coba. Jadi artinya gini loh, orang-orang yang dipenjarakan oleh mahabbatullah wa rasulih, kere yo gawa agama, suga yo gawa agama, temangsang yo gawa, kemana-mana bawa. Lalu lucunya kita sebagai pakar agama malah membatasi, cung sekolah sing ono gelar, ben iso dadi ngene dadi. Ini menurut saya pembatasan, tapi tetap boleh. Saya ulang lagi tetap boleh. Nak sing bakate di gelar ya gelar nggak apa-apa. Tapi harus ada ulama yang kayak saya. Lah pula mungkin suatu saat mungkin bisa saja Hasan nanti punya gelar nggak masalah. Bisa saja anak sana nggak masalah. Tapi tetap tak cekoi pikiran seperti ini sehingga kalaupun punya gelar, gelar itu tidak mengikat hanya membidik departemen atau yayasan tertentu. Tetap yang dibidik itu dakwah ilallah wa ila rasul. Ini penting dan saya akan berkali-kali ngomong gini terus sampai sama. Bila perlu matiin aku wali sing urip tak peduli. Asal sing urip ya wali bisa. Kan ono sinyale lah nara wali kan angel peduane. Mana rata-rata wong alim ora wani bakas kodok dari ora tau bangga ikhlas seneng ae ya. Cara Mbak Maksum langsung niku ta. Iya Mbak Maksum langsung terkenal. Kita kok kiai-kiai kok aline. Mbah, apa salat wiridan bareng. Wiridan itu ngaku kiai orang wiridan. Berarti jangan wiridan kalau didelok santri akeh. Iya pertama nih ngono, tapi yang berat, wah aku ini terus sesuai lali, lah pas lali gue ikhlas. Jadi bapak nadi dek gue ikhlas sih mau lali. Jadi tadi ikhlas ya lali. Jadi pertama, ya iya terawiritan kan gak pantas. Bersolat melaju kan gak pantas. Lah padahal nak demi ra pantas, mulai gue jenenge ora ikhlas. Dalam ikhlas kapan bang? Ngono gue kayak lakoni terus. Gue sesuai lali, nak wiridam krono antri. Ya pas lali itu. Ikhlas. Mosok ya ini ya ono-ono sing lali. Jadi kan amen ngamal iku, paham yo. Sesuai apa? Lali, dapat lali iku. Ikhlas. Mergo ora mempertimbangkan faktor mak. Ana bapak iku misalnya ku yang ikhlas itu lali. Semana ikhlas itu lali. Karena ini biunan kiai-kiai. Mulanya tenang kula ora sama-sama. Sesuai lali iki. Ayo sedekah barang ning ngoten. Suwering sedekah. Yang saudara kau berdiri duit saudara kau itu lali.
krono po tak demi. Pertama sudah kan dipertimbangkan. Kau merasa akhir. Nara tapi duit yang semangat. Ya separuh salah kata-kata. Nara duit ramangan dari pengiran. Ya gue jadi pengiran kapan kok? Ini keputusan nara tapi duit ramangan. Wong itu puluhan tahun tak pakai duit yo mangan. Mbok tes tenan pirang ngekeki yo ono rezeki liyane kok kowe. Berarti kan bener separuh. Bener sodakom, tapi motivasinya bahasa Anda salah. Tapi selakoni wae. Sesuai agar ketemu ibu kok bener sodakom. Ini soalnya agar ngono sesuai ada alasan. Paham? Nah, apa tadi alasan lucu sodakom lah itu ikhlas lah. Tapi selingnya itu susah. Boleh kowe eling meneh. Duh, iki tak kei. Lali wae, lali wae. Paham ya, jadi lali terus wae. Ya pertama tuh krono santri. Pakon itu terus sesuai lali. Jadi anak lali itu ikhlas. Anak lali itu ikhlas. Kami itu terus lagi masalah-masalah. Mulanya sama nak manani inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Uripku matiku sholatku krono Allah. Iki dari sengarang hikam kitab niki nate nerangaken kowe nak muni krono Allah iku ana dualitas, ana rivalitas, berarti kowe sami musyrik. Dan musik artinya nggak sendiri orang tenang sampai salah. Solatku, matiku, ngibadahku lillahi krono Allah. Krono Allah itu kemungkinannya akan dua. Imma ada kemungkinan Anda ini menjadi rivalitas Tuhan. Misalnya nggak, kalau didik tak miliar tak sudah kono. Kulo solat sewengi, terus aku ngomong ini ya Allah, kulo solat, terus solat kulo niki krono jenengan, kulo sodako. Duit kulo tak sodakono, terus sodako kulo tak kena jenengan demi jenengan. Berarti pertanyaannya adalah, pulau ngamal. Berarti Anda punya uang, Anda punya amal. Terus itu Anda persembahkan untuk Allah. Berarti Allah itu penerima. Berarti ada dualitas kan. Ada yang punya uang dan Allah penerima uang. Ada yang punya amal, Allah penerima amal. Berarti ada dualitas. Sing kowe duwe prestasi untuk tukang ngekei. Allah tukang nompo. Lah yo kok cinane posisi Allah mau tukang nompo, kowe tukang ngekei. Itu cara hikam. Maka maknanya lillah di sini adalah sagete kula sedekah ke krono jenengan, kersane jenengan. Sing paling pas yo mergo tak kena kepentingan agamane jenengan. Berarti Anda tidak merasa amal kan? Karena kamu merasa dari awal kula sedekah ya krono kersane jenengan. Sing tak sedekah no di duwe jenengan, di demi agamane jenengan. Lha iku jenenge la haula wala quwata illa billah. Mulai dari kita menjogeman, gue ngamal, masih ada dualitas. Saya beramal, saya punya uang, saya sedekah. Kata saya ini sudah anania, Anda bikin tandingan. Karena merasa memiliki sesuatu di dunia. Dan itu melawan tauhid. Melukai tauhid.